Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi di manapun Anda berada ya. Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan membahas atau memperkenalkan dashboard untuk perikanan teman-teman semuanya ya. Jadi di sini itu bisa dialokasikan atau bisa digunakan untuk budidaya ikan lele, kemudian ikan nila, ikan arwana, ikan gurame ya. Jadi ini bisa ikan hias atau juga ikan komoditas. Begitu. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang kira-kira untuk pencatatannya mungkin masih menggunakan kertas. Nah, jadi mungkin dashboard ini bisa menjadi solusi manajemen digital teman-teman semuanya untuk melakukan manajemen yang baik dan juga lebih tepat begitu teman-teman semuanya. Oke, baik di sini kita langsung masuk saja ke bagian dashboardnya ya teman-teman. Oke, jadi dashboardnya tampilannya seperti ini di bagian tema dashboard ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Contoh suka warna biru, warna emerald ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing begitu. Oke, di sini saya coba pakai yang ini saja. Oke, baik. Jadi di bagian data ya, di bagian dashboard utama, di bagian ringkasan awal di sini kita sudah ada kita mulai dari atas ya. Di sini ada mark tag ya. Jadi welcome text. Jadi ini adalah untuk apa namanya? Untuk penyemangat begitu kira-kira supaya kita ada motivasi begitu setiap hari teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada account dari teman-teman semuanya yang sudah terdaftar ya, ada alarm tugas di sini. Kemudian di bagian dashboard overview di sini sudah menampilkan beberapa ringkasan-ringkasan penting. Kemudian di bagian atas ada filter ya, filter tahun, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke ringkasan yang pertama, di sini ada total data aset, ada total nilai aset, total loss kolam, total investasi kolam, total jenis kolam. Kemudian di ringkasan kedua kita ada hasil komoditas dan budidaya perikanan. Nah, di sini kita memiliki total jenis biota ya. Jadi ini yang yang kita lakukan selama proses bisnis ya teman-teman semuanya ya. Nah, jadi semuanya tercatat di sini teman-teman. Oke, kemudian di bagian sebelahnya di sini ada total hasil panen ikan yang terjual, kemudian ada total jumlah kolam atau peta kolam. Kemudian di ringkasan tiga ini ada inventory logistik ya, ada masuk keluar dan juga sisa ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita sudah masuk ke bagian dashboardnya tadi yang barusan kita jelaskan. Kemudian di bawahnya ada menu daftar tugas ya. Kemudian di sini ada papan catatan, ada data kolam, kemudian ada data perikanan ya di sini. Kemudian di bawahnya ada riwayat aktivitas. Ini bisa disesuaikan juga dari log dari masing-masing kartu di data perikanan. Kemudian di bawahnya ada database ya, data karyawan, data supplier, data customer, data aset, data komplain, data insiden, sampai di buku keuangan hingga di penjualan hasil panen. Kemudian di bawahnya juga ada master stock ya di bagian inventory logistik. Master stock ini nanti bisa terintegrasi juga dengan bagian teman-teman semuanya ya, yang kalau memang misalkan di sana banyak menggunakan stok, nanti sangat-sangat sangat dibutuhkan begitu teman-teman semuanya ya. Apalagi kalau stoknya itu banyak begitu, jadi kita bisa tahu berapa rupiah yang terpendam yang ada di dalam stoknya itu. Kemudian ada fitur stok masuk, ada stok keluar ya. Kemudian ada tentang aplikasi. Oke, jadi untuk daftar menunya seperti itu di bagian sidebar menu, kita akan masuk ke bagian proses data kolam teman-teman ya. Jadi di bagian data kolam ini sudah tersedia kolam A, B, C, D, dan E ya. Jadi kita di sini akan coba belajar bagaimana proses inputannya begitu. Kita coba tambahkan kolam hari ini nama kolamnya kolam F begitu. Pilih jenis kolamnya, kolam tanah, terpal, beton, keramba atau sistem bioflok. Contoh di sini kita akan buat dari kolam tanah begitu. Investasinya misalkan 15 juta. Kode asetnya adalah KF01 ya. KF01. Luas kolamnya kira-kira 500 meter persegi. Suppliernya contohnya ABC begitu. Catatan, oke. Oke, jadi kolam F datanya sudah masuk ya. Kolam F datanya sudah masuk ya. Kemudian kita coba masuk ke data perikanan teman-teman semuanya. Kita masuk.
data perikanan. Nah, di sini teman-teman semuanya itu bisa melakukan recording teman-teman semuanya ya. Kita tinggal tambahkan data. Jadi di kolom F tadi itu rencana mau kita budidayakan apa misalkan ikan kira-kira ikan apa gurame begitu ya. Ikan gurame fish tag-nya adalah ini adalah kode ya, kode untuk nama budidayanya berarti kira-kira IG IG01 ya. Kira-kira IG01 komoditasnya di sini kita bisa memilih ada ikan lele, ikan nila, ikan gurame, bawal, bandeng, belut, arwana, ikan hias ya, ikan patin, udang. Di sini bisa pilih ya. Kita akan pilih ikan gurame. Jenis benihnya ini adalah grade A super. Siklusnya mungkin ini pembesaran. Kolamnya di kolam F. Ukurannya kira-kira di sini kita 8 sentian ya. Investasinya mungkin di range 15 juta begitu. Supplier ABC, usianya mungkin 1 bulan, catatannya oke. Oke, datagramnya sudah masuk ya teman-teman. Jadi Vistek-nya IG01. Kemudian di sini ada ukurannya di informasi ini ya. Di informasi ini ada ukurannya. Jadi kita refresh dulu. Oke, di sini kita coba cari ikan gurame ya. Tadi yang sudah didaftarkan teman-teman soalnya. Nah, ini ada di bagian paling bawah teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa langsung dilakukan filtering saja di sini ya. Kita cari ikan gurame. Nah, di sini ukurannya 8 cm ya, usia tebarnya 1 bulan, suppliernya ABC, investasinya 15 juta. Di sini sudah kita catat begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di bagian perikanan itu sebenarnya untuk recordingnya tidak terlalu berat sebenarnya teman-teman. Jadi di sini sudah kita siapkan ya, ada catat log, ada jual ikan dan juga riwayat. Nah, jadi di riwayat ini teman-teman semuanya nanti bisa melakukan recording ya. Contoh misalkan pemberian pakan. Itu kan setiap hari. Jadi misalkan teman-teman itu mungkin bisa 2 3 hari sekali itu di, dicatat begitu lognya ya. Contoh misalkan di sini kita akan catat log ya. Di sini kita akan coba kasih jenis aktivitasnya ya. Berarti tadi kita pemberian pakan ya, pelet rutin misalkan di sini tanggal 14 petugasnya Angga begitu. Ini kira-kira menghabiskan pakan per harinya 15.000 mungkin. Oke. Nah, nanti di sini sudah kelihatan teman-teman semuanya ya. Jadi log keluarnya itu di sini sudah kelihatan tanggalnya. Jadi di bagian apa namanya modal juga sudah tercatat. Kemudian keluarnya tanggal keluarnya hari ini. Jadi ada pengeluaran pemberian pakan ya, pemberian pakan utama. Nah itu nanti bisa dicatat juga begitu. Kemudian di sini kita akan coba memberikan cairan ya, misalkan pemberian vitamin begitu. Di sini ada vitaminnya, eh, pemberian vitamin. Tanpa misalkan biayanya 100.000 gitu teman-teman semuanya. Oke, oke. Nah di sini sudah tercatat semuanya ya, semuanya teman-teman ya. Jadi contohlah misalkan ini kalau misalkan teman-teman semuanya dalam kondisi tertentu, misalkan pakan dan lain sebagainya itu sudah di apa? Sudah diakumulasikan menjadi satu. Nanti tinggal di sini itu kita akumulasi saja ya, akumulasi biaya konsentrat. Jadi di sini diakumulasi saja, misalkan totalnya ada sekitar 7 juta begitu teman-teman semuanya ya. Oke, nah, nanti tinggal masuk di log harian. Ya. Oke, nah jadi total pengeluarannya itu sudah sampai 22.000 teman-teman semuanya yang sudah apa yang sudah dikeluarkan begitu.
Nah, kalau misalkan kita mau melakukan penjualan bagaimana? Nah, nanti penjualan kita langsung ke bagian jual ikan di sini, kemudian nama pengepul ikannya siapa, misalkan Asep. Jadi ini saya asumsikan ikan ini sudah mulai dilakukan panen begitu teman-teman ya. Sehingga di sini kita harus melakukan catatan log lagi. Misalkan kalau misalnya Asep, nah di sini ada sekitar 1 ton begitu, kira-kira 1.000 kilo mungkin ya. Nanti ini bisa disesuaikan. Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Misalkan harga satuannya itu kira-kira dihargai, sebentar, kira-kira dihargai 25.000 mungkin ya. Atau mungkin sebentar ini totalnya misalkan dengan hasil yang sudah didapatkan itu misalkan 1.500 kilo begitu harga satuannya misalkan 25 ya itu oke, kemudian catatannya oke begitu teman-teman ya. Di sini kita tinggal simpan. Nah, jadi penjualan itu nanti sudah otomatis masuk ke riwayat ya teman-teman. Sorry, jadi penjualan itu masuknya ke penjualan hasil panen ya. Di sini tanggal 14 ini IG01 sudah masuk. Kemudian untuk pengeluaran masuknya di riwayat aktivitas ya teman-teman semuanya. Di sini. Nah, nanti kalau misalkan kita mau lihat bagaimana sih atau berapa sih total yang dihabiskan untuk ikan IG01 ini di Vistek 101 atau di kolam F tadi. Nah, itu caranya nanti kita lihat saja di bagian riwayat teman-teman. Nah, di bagian riwayat. Nah, jadi di sini tuh mereka sudah mengkalkulasi. Contoh misalkan tadi kita ada modalnya 15 juta ya, kemudian pemberian pakan, ada vitamin, kemudian ada biaya pemberian pakan yang sudah diakumulasi ya, yang sudah diakumulasi nanti bisa langsung kelihatan di sini. Gitu. Jadi totalnya di sini ada 15.385 ya ini untuk profitnya. Jadi total pendapatannya 37.500, pengeluaran 22.115, kemudian di sini masih ada sisa profitnya 15.385. Dan ini nanti sudah bisa dilakukan secara keseluruhan buat teman-teman semuanya yang ingin budidaya ikan atau budidaya ikan hias yang lainnya. Kalau misalkan sudah selesai, jangan lupa nanti siklus ini ditutup ya. Jadi kita selesaikan siklus budaya, total panen ya. Nah nanti otomatis apa namanya warnanya akan menjadi abu-abu teman-teman semuanya. Nah jadi di antara semuanya ini masih masih aktif ya. Itu berapa masih aktif. Nah yang terakhir ini kalau warnanya abu-abu itu sudah apa sudah habis ya teman-teman siklusnya ya. Sudah selesai begitu. Kemudian di sini ada riwayat aktivitas tadi. Jadi riwayat aktivitas itu kita ingin melihat berapa pengeluarannya tadi dalam masa apa namanya masa masa siklus budaya ya. Kita cari IG01. Oke, IG01. Nah, ini pengeluarannya teman-teman. Semua total biayanya sudah kerekap. Kemudian ada data karyawan, data supplier, data customer, data aset, komplain, insiden, buku keuangan ini juga sudah masuk ya tadi penjualan hasil panen ya. Di sini sudah otomatis masuk. Kemudian penjualan hasil panen juga di sini juga rekap. Master stock nanti tinggal disesuaikan ya dari teman-teman semuanya yang ingin dilakukan mastering ya untuk kode dan sebagainya nanti secara otomatis apa namanya stoknya juga langsung masuk teman-teman ya. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk prosesnya ya teman-teman semuanya. Jadi nanti bisa apa namanya bisa langsung kunjungin website kami yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin tanya-tanya seputar dashboard perikanan ya, nanti kita bisa simulasikan begitu atau kita ada solusinya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin beralih dari catatan kertas ke digital nanti kita bisa bantu begitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.